Kalau misalnya ada teman ataupun saudara kita yang misalnya sakit parah, dalam rumah gitu, apakah orang tersebut bisa benar-benar dibaca sendiri kita kesempatan kasih waktu mau berjalan. Yeah. So the question is, now Sarah explained that we cannot share the merit to human to human being, share the merit to human being. You can share merit like Diwala. We each other can call the animal. So his question is, if our relative or someone is very sick, very sick, so at the time, can we share merit to this person? And can we us get the benefit from this sharing? Yeah, very serious. Very sick, very coma. Coma. Yeah, yeah. So celebrate to the any person, this sometimes may be benefit. No, this meaning is no better than nothing. Better than nothing. No? Jadi kata saya sebenarnya kalau kita beri penjelasan kepada siapapun ya sebenarnya tadi tadi saya bilang bahwa beri penjelasan kepada sesama manusia itu seperti beri penjelasan kepada dewa, maksudnya bukan diterima secara langsung manfaatnya gitu, tapi dia bisa ikut berbahagia atas jasa kebajikan kita, itu namanya beranu terhadap jasa kebajikan orang lain. Nah lalu saya bilang sebenarnya kalau orang sudah sakit parah itu sebenarnya kalau kita terima dasar pada dia, ya sebenarnya tidak masalah juga gitu. Maksudnya daripada tidak sama sekali itu juga tidak masalah. So now we also the every ceremony we share marry each other. No, at that time many people also call the sadhu our marriage, right? So this called the no patidana and patanumana. No? Patidana is a sharing marriage, patanumana is a rejoice in the marriage. So this also no can get a lot of marriage. No? Jadi ketika kita misalkan kita melakukan suatu kebajikan dengan misalkan di suatu acara gitu ya, lalu kadang kita bilang kita membagikan jasa kebajikan ini kepada semua orang, semua manusia misalkan yang ada di sini gitu ya. Nah ini juga sebenarnya adalah salah satu perbuatan baik yaitu adalah tidak anti jasa. Lalu ketika kita membagikan jasa kebajikan yang telah kita lakukan, orang-orang yang ada di sekitar kita, makhluk yang ada di sekitar kita, dia juga bisa ikut berbahagia atas jasa kebajikan kita. Itu juga merupakan salah satu kebajikan yang lain yang disebut sebagai patah memodalkan. Artinya adalah ikut berbahagia atas jasa kebajikan orang lain. So one the story or the Visakha. Visakha offer the one monastery, right? And then Visakha house many the maid. One the leading maid also rejoice how the boss the Visakha marries. After calling the rejoice marriage, sadhu, 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 she also reached to the devotee. Even though she offer nothing, but she just call rejoice there, Visakha marriage. Jadi contohnya adalah untuk cerita tentang dari terutama yaitu wisata ya, pengelolaan wanita di dalam budaya itu wisata itu dikatakan ada salah satu pembantunya dia dari rumahnya dia. Jadi kan si wisata ini setiap hari dia memberikan banyak dana kepada tugas dan sebagainya, jadi melakukan perbuatan baik gitu ya. Sementara si pembantu ini hanya bantu-bantu saja gitu. Nah tapi setiap kali si wisata ini melakukan kebajikan, si pembantu ini salah satu seorang pembantu ini selalu ikut berbahagia atas jasa kebajikan si majikan tersebut. Dia selalu bilang satu satu satu. Ya, lalu dikatakan jasa kebajikan hanya dengan ikut berbahagia atas jasa kebajikan orang lain atas jasa kebajikan majikannya itu, si pembantunya ini setelah meninggal dia juga masuk ke alam dewa. Another story is no, Dona and Dhammawaka, Kapiya and Dona like that. So Dona no offer the dana, but he not made the hit by his hand. He also no order to the son the his waka like. So at the this Kapiya offer for boss every day like that. So he offer respectfully to the sangha. At the time after boss way, no, he is higher than boss. In the Deva play many level, right? Kapiya is higher than the Duna like that because he respectfully offer. Jadi contoh lain lagi ya, misalkan ada dua orang
yang setiap hari berbuat baik dia nih, dan setiap hari berdatang kepada tetangga, kepada ikut gitu ya. Tapi dia tidak memberikannya secara langsung gitu ya, tidak diberikan secara langsung, dia menyuruh orang lain, menyuruh anak buahnya gitu, untuk memberikan dana ini gitu. Dan juga mungkin dia melakukannya dengan tidak terlalu senang hati gitu, jadi hanya biasa-biasa saja gitu. Dan menyuruh nih, kalau danakan kepada sangga gitu ya. Sementara si anak buahnya ini, dia setiap hari ya memberikan dana ini, membantu memberikan dana yang diberikan majikan ini untuk pada sangga gitu ya. Tapi dia melakukannya dengan senang hati, dengan rasa hormat dan sebagainya gitu ya. Nah setelah menikah, si bosnya ini masuk dalam surga gitu. Sementara si anak buahnya juga masuk dalam surga. Tapi anak buahnya malah di alam surga yang lebih tinggi dari bosnya. Gitu. Dikarenakan dia melakukannya dengan senang hati dan dengan terhormat. And also the son, the patient, the very serious time, even the coma, you know. So we don't know what they are his mind condition like that. Sometimes they reach to the other like the dream like that. No, he saw many things like that. Sometimes he also see that his body also again like that. No, therefore sometimes we don't know, no, how that his mind condition like that. Sometimes he can see our donation, our sharing memory also. Ya, jadi begitu juga ketika kita melimpahkan jasa kepada orang yang sangat sekarang, misalkan orang yang sedang koma gitu ya. Jadi sebenarnya kita tidak tahu, kita tidak bisa tahu misalkan si orang yang koma ini kondisi pikirannya sedang apa gitu. Karena orang koma itu banyak kondisi pikirannya, kadang ada yang dia bermimpi ini, bermimpi itu gitu. Ataupun ada juga orang yang sedang koma itu kita bisa seolah keluar dari badannya, dia bisa melihat apa yang terjadi di sekitarnya gitu ya. Nah, jadi kalau seperti itu, ketika kita melakukan pelimpahan jasa atas nama orang tersebut ya, nah orang yang dalam kondisi batin seperti itu dia bisa ikut berbahagia atas jasa kebajikan kita. Jadi ini juga lumayan bermanfaat untuk orang tersebut. The one the story real happening. So one the woman now in the hospital, at the night she very serious. So like she unconscious. So at the time she dream, she saw the many beta in the room of the hospital. Many small beta like that. No? And also she walked out the room and reached to the compound of the hospital. And then also she saw many beta like that. No? Really she not walk out, she on the bed. No? Her mind is thinking, seeing many objects like that. At the time, some people say to this woman, you should not overcome this limitation. No? At the time, she not follow. She grow up more. At the time, all the like fearful yakka are catch to this woman and say, we will send to you to the hell like that. At the time, she very afraid. And she recite the Buddha Sanagicca. Buddha Sanagicca. At the she remember the Buddha Sanagicca. She recite Buddha Sanagicca. At the time, this four yakka run away like that. And she also quickly come back to her bed. And then she wake up again. Wake up is really the wake up. Before it's coma. Like coma like that. Now she unconscious. Yeah. Jadi saya bilang sering cerita apa yang saya bilang. Jadi seorang wanita dan dia itu sakit parah, ya. Jadi terbaring di rumah sakit dan mungkin sempat koma, sempat gitu ya. Jadi dia itu bermimpi itu dia seolah bangun dari badan, keluar dari badan. Di ruangan rumah sakit tersebut kita hantu kecil gitu ya. Jadi dia kaget dan dia berjalan keluar dari ruangan tersebut gitu ya. Dan di ruangan tersebut juga banyak hantu kecil tersebut gitu ya. Dan dia pun keluar dari rumah sakit tersebut. Di halaman rumah sakit dia juga masih melihat banyak hantu di halaman rumah sakit tersebut gitu ya. Jadi dia mencoba untuk keluar dari area rumah sakit tersebut gitu. Nah tapi di saat itu para hantu yang di area tersebut bilang pada dia, oh kamu jangan coba-coba keluar dari area rumah sakit ini, gitu. Jangan coba-coba, gitu. Tapi si wanita ini tidak mendengarkan, dia bodoh amat, gitu. Makanya dia tetap keluar dari area rumah sakit ini. Jadi setelah keluar dari gerbang rumah sakit, tiba-tiba muncullah 4 orang yaka, seperti mungkin dia makhluk yang menyeramkan gitu ya. Dia datang dan menangkap si wanita ini gitu ya. Nah ketika melihat si
makhluk yang menyeramkan tersebut, si wanita ini sangat takut gitu. Jadi dia teringat kalau takut tuh mengucap budang sarang bacami, budang sarang bacami, budang sarang bacami gitu. Jadi dikarenakan dia mengucapkan budang sarang bacami ini, dikarenakan si makhluk menyeramkan itu dia langsung lari gitu. Jadi setelah itu pun si wanita ini kembali ke dalam ke dalam ruang sakitnya itu dan masuk lagi ke dalam badan. Setelah itu dia langsung bangun dari komanya tersebut. Therefore, always every day recite Buddha Sana Gicchami. They're very powerful. Jadi kata saya kalau bisa setiap hari juga kita ulang Buddha Sana Gicchami. Saya itu kepada Buddha ini juga cukup Yeah, kuat. yeah. No more Sakyamuni for also okay. Namo Satya Muni Budaya. Okay. Oke, terima kasih saya Jos. Terima kasih Pak Menteri atas penjelasannya. Sadu, sadu, sadu. Mudah. Ada yang tanya ini. Tunjuk anggarannya. Okay. Budaya Bante. Saya ingin tanyakan ya, kalau kita seni apa tuh Cikwe Puan apa Joko ya sembahyang, apa juga jasa. Kadang-kadang kita di rumah kalau sembahyang suka panggil pulang orang tua kita atau dulu kita supaya pulang makan. Apa atau di wihara kadang-kadang kita tulis nama orang tua kita apa gitu ya. Kan di situ sembahyang dipanggil suruh pulang makan. Apakah itu kita bisa mendoakan dahulu kita dari setan gitu? Kalau kita memanggil dia pulang, berarti kita mendoakan dia apa tuh nyumpahin dia. Jadi lagi di alam setan apa tidak salah itu? So they're asking about the tradition that we have altar, ancestor altar at home. And usually when we pray, when we place the offering, we wish or we pray that may this person come back to eat, this offering. Or maybe when we do in the vihara, we do patidana and we writing the name or this departed person. So is it like that? If we do like that, is it also the same as wishing that our ancestor become peta, so they come and eat the offering? So India also has this such kind of tradition like that. So some the peta, no, some peta, no, they will come maybe, but you invite that you are departed person only, no. But other than invitation time, some peta also may come together. This also have to be careful, no. So invitation, you need a very exact time and exact date like that. So in Myanmar, no, some people, no, they can connect with the peta like that, and possess like that. No, at the time have to need the detailed information, the funeral time, the death day, funeral day, the name also like that. Sometimes the same name but different day, no, like that. So at the time, no, we don't know who are possessed like that. So at the time, have to invite that with the right information. At the time only. Otherwise, some peta also want to eat, so they will come like that. So possible, some peta, you invite some peta can come to inside your house because you are owner, right? So you are owner, so this owner invite at the time peta also can enter the house. But we're not wishing our departed relatives to become peta like I said. No. So this one kind of the love kind of. If our departed person become peta, they can happy like that. If not, no problem. Yeah, no problem. It's tradition, no problem. No problem. Yeah. Ya, jadi kata saya sebenarnya tradisi seperti ini tidak masalah ya, tapi maksudnya bukan berarti kita mengharapkan leluhur kita jadi peta, jadi makhluk peta gitu, bukan seperti itu. Jadi kita hanya melakukan bahwa kalau memang misalkan
kakek kita atau siapa jadi makhluk secara kelaparan, ya maka silakan datang. Kalau tidak ya tidak masalah gitu. Tapi saya di Myanmar juga ada tradisi seperti ini ya, kita misalnya undang untuk makan dan sebagainya. Jadi saya kalaupun kita melakukan seperti itu, kadang harus hati-hati juga. Gitu. Kadang-kadang ketika kita memanggilnya satu orang, yang datang itu orang yang berbeda. Gitu. Jadi kadang di Myanmar itu harus spesifik panggilnya. Jadi misalkan kita misalkan nama kita misalkan Agus misalkan gitu. Ya, semoga Agus datang untuk makan misalkan gitu. Tapi kadang datang Agus yang lain gitu. Jadi kadang di Myanmar itu mereka harus butuh informasinya detail. Misalkan Agus yang mana yang meninggalnya tanggal berapa, yang dikubur tanggal berapa, umur berapa dan sebagainya. Jadi tidak makhluk lain itu tidak ikut datang untuk makan di situ. So in the Buddha time, no, Sariputta previous mother also want to enter the monastery. No, at the monastery, the guard, security guard not allowed. Really, the Pitta cannot enter our monastery like that. At the time, this mother Pitta negotiate with the security guard. No, I asked the previous mother of Sariputta, please allow me like that. At the time, security guard very sympathy to the Pitta. At the time, allow enter the monastery. At the time, met with the Sariputta. At the time, Sariputta also made sharing marriage. No, after Pitta Pada. At the time, this Pitta get this marriage. Mother Pitta. Ya, saya mengatakan di zaman Buddha juga ada kasus tapi yang mirip-mirip seperti ini. Jadi dikatakan di zaman Buddha itu kan kita tahu bahwa Sariputta ya, murid utama Buddha, salah satu murid utama Buddha, dan di situ dikatakan bahwa salah satu ibunya di kehidupan lampau, ya, di kehidupan lampau itu dia memiliki seorang ibu, dan ibunya ini di kehidupan itu di zaman Buddha itu dia menjadi seorang makhluk setan, gitu, makhluk setan. Jadi pada saat itu dia ingin bertemu dengan Bante Sariputta yang ada di wihara. Gitu. Tapi biasanya para dewa penjaga wihara itu dia tidak mengizinkan makhluk peta itu masuk ke dalam wihara gitu ya. Tapi si makhluk peta itu yang merupakan ibu Bante Sariputta di masa lampau, dia nego dengan dewa penjaga wihara ini bahwa tolong saya ini adalah ibu dari Bante Sariputta di kehidupan yang lampau gitu. Jadi akhirnya si dewa penjaga wihara ini juga menjadi kasihan kepada si peta ini, jadi mengizinkan si makhluk ini untuk datang bertemu Bante Sariputta. Nah setelah bertemu Bante Sariputta Bante Sariputta pun akhirnya melakukan limpahan jasa atas nama kepada si makhluk peta ini, dan akhirnya si makhluk peta ini bisa mendapatkan manfaat dari limpahan jasa Bante Sariputta tersebut. So seeing this story, no, so Pitta they cannot eat our normal food like that, no. Pitta is a offer to Sangha and make sharing merit and recite idame nyatina hodu. This way are more beneficial. Jadi menurut saya kalau dilihat dari cerita tersebut gitu, sebenarnya peta itu tidak bisa makan makanan manusia gitu, maksudnya makanan fisiknya tidak bisa gitu ya. Jadi tadi dikatakan Bante Sariputta itu melimpahkan dan jasa bagikan dari berbagai makanan pindah patah gitu ya. Jadi hari setelah Bante Sariputta itu bilang bahwa idame nyatina hodu, semoga jasa bagikan ini melimpah kepada keluarga saya. Baru setelah itulah si ibunya ini di masa lampau ini bisa mendapatkan manfaat dari kebajikan tersebut. Jadi kalau ingin berbagi kebajikan lebih baik mengulangi syair tersebut ya. Semoga kebajikan ini untuk keluarga saya. So you can see here the Kimpimisala, the sharing merit, idame nyatina hodi ti udisi like that. Yeah. Ya, jadi kita bisa lihat lagi ya yang tadi di cerita Raja Bimbisara juga sama seperti itu ya. Raja Bimbisara bilang idame nyatina hodi. Jadi semoga kebajikan itu untuk keluarga saya. Yeah. So such kind of the doing is more beneficial for Pitta like that. Jadi perubahan cara seperti itu ya kita kebajikan ini semoga untuk keluarga saya ini lebih bermanfaat untuk para Pitta. But Yakha can eat our normal food like that. So like in Dhammapada, many story, no, some Yakha already attained Sotapanna at the time. Buddha allowed to give the food to the Yakha like that. At the time, Yakha also can eat our human being food like that. Ya, tapi kalau untuk Yakha ya bukan setan, the real yang jenis
dewa. Jadi Yaka ini dia itu apa? Mereka itu bisa makan makanan manusia, makan makanan fisik gitu ya. Jadi ada beberapa Yaka yang juga makan malah bahkan makan manusianya. Tapi di sini dikatakan di zaman Buddha ada seorang Yaka ya, dan dia mencapai tingkat usia 180. Dan jadi tidak mungkin lagi membunuh gitu ya. Jadi pada saat itu dia bingung bagaimana saya bisa mendapatkan makanan gitu ya. Jadi Buddha menyuruh kepada seorang Dayaka ya, seorang Dayaka untuk mempersembahkan setiap hari makanan kepada si Yaka ini. Jadi dari cerita ini kita mengetahui bahwa Yaka bisa makan makanan manusia. Okay. Dijelaskan. Aceh. Berhubung sudah malam ya, sesi tanya jawab kita tutup. Jadi terus kita lanjutin kita. Terima kasih saya terima kasih Bante. Yes. Mari kita berdasarkan ini untuk tersintingnya. Pemahaman awal. Imaya Raman Udama Pati Pavira Buddha Bujere Imaya Raman Pati Pavira Raman Bujere Imaya Dhamma Pati-Pati-ya Sangham Pujye Imaya Dhamma Pati-Pati-ya Mata Pita Roho Pujye Imaya Dhamma Pati-Pati-ya Acariye Pujye Saya terima kasih. Ani Bhagavi Suryanam Pariyanami Mahamakapitu Akayaviyasam Nyandirinatam Sarvam Yapidavasam Avayavavantu 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 Sukhiyanam Pariyanam Imasmi Bhagavate Sabbe Yogimam Avayavavantu Avayavavantu Adiramoto Sukhiyanam Adiramoto Imasmi Bhagavate Sabbe Yogimam Samayeratam Upasanam Upasikayosanam Avayavavantu Ariyavavantu Ariyavavantu Sukhiyanam Pariyanam Anvangam Santupasanam Avayavavantu Ariyavavantu Ariyavavantu Sukhiyanam
Ariyamantu Antakam Aramakarevatam Imasmin Vihare Imasmin Akase Imasmin Akame Aramakarevatam Akveramontu Ariyamantu Ariyamantu Sukiramanam Ariyamantu Sabe Sanam Sabe Panam Sabe Uttam Sabe Pugara Sabe Atam Paniyaman Sadhamitiyo Sadhe Purisa Sadhe Adiya Sadhe Anadiya Sadhe Deva Sadhe Manusa Sadhe Vinipatika Averamontu Averamontu Adiramontu Sukhiyanam Patiramontu Rukramusantu Nyalan Sangkatito Mavigrasantu Kanasangkan Urakimaya Visaya Pasimaya Visaya Uharaya Visaya Dakinaya Visaya Urahimaya Visaya Pasimaya Visaya Utaraya Visaya Dakinaya Visaya Ekimaya Visaya Upanimaya Visaya Sabe Saka Sabe Pana Sabe Putra Sabe Putra Sabe Tatra Pahariya Manam Sabe Ikiyo Sabe Purisa Sabe Ariya Sabe Anariya Sabe Deva Sabe Manusa Sabe Vinipatika Averamontu Ariyamontu Ariyamontu Sukhiyanam Ariyamontu Dukamusantu Yaman Sampatito Madridacantu Karma Samakam Uda Sa Adoyawa Licito Samanda Cakawadesu Yen Santa Vicana Aryavaya Nivedasa Nidokasa Upayawan Udayawa Pagpalansa Adoyawa Licito Samanda Cakawadesu Yesata Gurejana Aryavaya Nivedasa Nidokasa Upayawan Udayawa Pagpalansa Adoyawa Licito Samanta Resu Yesata Amasetaran Aryavaja Nivedasa Nidokasa Upayawan Adhimaya Patipadaya Janam Idam Sami Idame Puna Asawakaya Wahampotu Idame Puna Makapapaganya Idame Puna Ibranasa Pajayotu Imamo Puya Vakam Manapi Tunasa Anjaliya Nansa
Sarva Sapananca, Sarva Mitananca, Sarva Nyantinanca, Sarva Pevananca, Sarva Devananca, Deva, Sarva Sarva Udirawan Usamaya, Sama-sama Vitalokanam, Devadatam Tusamaya, Sama-sama Udirawan Usamaya, Sama-sama Vitalokanam, Devadatam Tusamaya, Sama-sama Udirawan Usamaya, Sama-sama Vitalokanam, Devadatam Tusamaya, Saudara-saudara sekolah yang berbahagia, marilah kita tutup puja bakti malam ini dengan membacakan paritan nama kata. Sama Oh ya, Maria, Sapa Bawantu Sukirata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sebagai ucapan terima kasih kepada saya dan Mante, mari kita bersama-sama namaskara 3 kali. Dan puji. Sadu, 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 sehat selalu. Semoga mencapai nibbana. Acara nama hari ini selesai. Kita foto-foto ya.